Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Melati. Saya akan membahas bagian-bagian karya tulis ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat dipahami sebagai teks yang ditulis dengan susunan sistematis serta logis dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Aspek rasionalitas diutamakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, dan permasalahan yang diangkat bersifat objektif dan faktual. Karya tulis ilmiah menuntut untuk menggunakan kata-kata yang tidak ambigu atau bermakna ganda, sehingga dibutuhkan gaya bahasa yang lugas serta eksplisit, dan tentunya dengan ragam ilmiah sesuai dengan PUEBI. Karakteristik karya tulis ilmiah yang pertama yaitu logis, yang kedua data yang jelas, yang ketiga objektif, yang keempat sistematis, yang kelima pembahasannya tuntas dan menyeluruh, yang keenam menggunakan bahasa yang baku, yang ketujuh dapat diuji kebenarannya. Yaitu fungsi karya tulis ilmiah: pendidikan, fungsional, penelitian. Adapun fungsi lainnya bagi karya tulis ilmiah, misalnya untuk suatu penjelasan, untuk prediksi, dan untuk kontrol. Saya juga akan menjelaskan tentang kata pengantar karya tulis ilmiah dan apa yang dimaksud dengan abstrak. Yang pertama yaitu kata pengantar. Karya tulis ilmiah berisi mengenai kata pengantar. Kata pengantar berisi mengenai ucapan syukur kepada Tuhan dan diucapkan terima kasih kepada rekan, kolega, dan pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Di akhir ucapan terima kasih disertakan kata penulis tanpa menyebutkan nama. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan abstrak? Abstrak yaitu rangkuman karya tulis yang berisi secara padat intisari dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah, masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan saran. Abstrak bermanfaat untuk membantu pembaca menemukan gambaran mengenai isi karya tulisnya sesuai dengan kebutuhan, minat dari pembaca, dan perlu untuk dibaca lebih lanjut. Selanjutnya yaitu landasan teori yang mencakup 3 metodologi. Yang pertama yaitu metode deskriptif, ialah metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya, tanpa adanya perlakuan apapun. Yang kedua yaitu metode eksperimen, ialah metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Yang ketiga yaitu metode penelitian kelas, ialah metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas tahapan hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dapat berupa uraian, tabel, gambar, menyajikan hasil analisis dan kualitatif tabel, menyajikan hasil analisis dan kuantitatif. Gambar dapat berupa grafik atau kurva hasil analisis, data atau gambar biduan seperti gambar garis, foto, atau peta. Pembahasan. Bagian ini mengandung paparan tentang isi pokok karya tulis ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan, data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya. Itu dibahas dengan berbagai sudut pandang, diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan hasil. Data yang telah didapatkan kemudian diproses melalui prosedur berikut. Pertama, penulis memberikan kertas yang akan diisi oleh para siswa dengan tulisan berbahasa Inggris. Kemudian, isi tulisan akan dianalisis hingga ditemukan pola sintaksis yang mungkin menunjukkan pengaruh bahasa Indonesia. Pada akhirnya, dalam tulisan tersebut, dilihat dari kalimat sederhana yang digunakan, kalimat kompleks, kalimat majemuk kompleks, dan juga kesalahan lainnya. Selanjutnya, kalimat yang ditulis oleh siswa akan dikelompokkan berdasarkan pengaruh dari bahasa Indonesia. Setelah dikelompokkan, penulis memberikan penjelasan dan bagaimana seharusnya kalimat tersebut ditulis dalam bahasa Inggris secara baik dan benar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.